Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada video kali ini saya Sri Wahyuningsih, calon guru penggerak angkatan 9 unit kerja SLB PGRI Telanakan Kabupaten Pamekasan akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa yang pertama, anak adalah tabula rasa atau kertas kosong yang bisa kita coret ataupun kita isi sesuai keinginan kita sebagai pendidik. Yang kedua, pembelajaran hanya terfokus pada aspek kognitif saja. Yang ketiga, fokus utama guru adalah menciptakan suasana kelas yang tertib dan tenang. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya yakin dan menyadari bahwa yang pertama, anak itu diibaratkan kertas putih yang sudah penuh dengan coretan samar atau buram. Jadi anak tersebut bukanlah kertas kosong atau tabula rasa yang bisa kita isi sesuai keinginan kita. Namun di situ anak sudah membawa sebuah coretan penuh yang bisa kita samarkan dan bisa kita terangkan. Misalkan coretan tersebut merupakan coretan yang negatif, jadi di situ kita hanya bisa menyamarkan saja, tidak bisa menghilangkan. Sebaliknya, jika coretan tersebut merupakan coretan positif, maka tugas kita sebagai pendidik harus menuntun bagaimana anak tersebut bisa menebalkan titik samar dan titik buram, coretan buram dan coretan samar yang ada pada anak tersebut. Yang kedua, aspek kognitif bukanlah yang terpenting, akan tetapi kita sebagai pendidik harus menyelaraskan dengan budi pekerti. Budi pekerti harus kita tanamkan dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Misalkan pembiasaan 5E, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dan yang ketiga, saya yakin dan menyadari bahwa tugas saya sebagai pendidik yaitu harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan agar anak didik kita dapat belajar dengan bahagia sesuai kodrat alam dan zaman yang telah mereka miliki. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan agar peserta didik bisa lebih aktif dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru akan berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pembiasaan lainnya seperti 5S itu akan tetap saya terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Yang kelima yaitu saya sebagai pendidik tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asa.
Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya di sini akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Di antaranya yaitu pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Bagaimana seorang petani bisa merawat benih-benih yang sudah ada dan sudah mereka tanam. Misalkan petani tersebut menanam bibit jagung, maka seorang petani tersebut tidak bisa mengubah jagung menjadi padi atau sebagainya. Akan tapi seorang petani hanya bisa melakukan bagaimana memaksimalkan perawatan pada bibit jagung tersebut agar mendapatkan tanaman jagung yang berkualitas. Yang kedua yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai bakat dan minatnya. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada sang anak. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.